Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika akan menjelaskan materi tentang filosofi dan pengaruh Archimedes dalam matematika. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Kenalin, aku Dea Amanda Putri. Aku bakal nemenin kalian untuk mengenal biografi Archimedes. Aku, Yosi Renita Putri, yang bakal nemenin kalian dalam mengenal perjalanan hidup Archimedes. Aku Mutia Makfira Khairunisa yang juga bakal nemenin kalian dalam mengenal perjalanan hidup Archimedes. Aku Kurnia Amalia yang bakal nemenin kalian dalam mengenal karya-karya Archimedes. Aku, Rahma Merani, yang juga bakal nemenin kalian dalam mengenal karya-karya Archimedes. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan Archimedes? Sebenarnya Archimedes itu siapa sih? Yuk mari kita bahas. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah ahli matematika dan penemu ulung dari zaman Yunani yang menuliskan karya-karyanya tentang ilmu ukur bidang, ilmu ukur ruang, aritmatika, dan mekanika. Archimedes lahir di Sirakus, Sisilia pada 287 sebelum Masehi. Ia tumbuh dalam keilmuan dan pembelajaran karena ayahnya Peidias adalah seorang ahli perbintangan atau astronom. Sejak usia muda, Archimedes membuktikan sebagai pelajar yang memiliki inteligensi yang luar biasa. Ia pergi ke Mesir dan ke Alexandria tempat ia bertemu dan berteman dengan Eratosthenes dari Sirin, yang dikenal sebagai seorang filosof yang memiliki sebuah perkiraan tentang bumi yang bulat. Tampaknya perkenalan dengan Eratosthenes dan juga karena tradisi keluarganya mendorong Archimedes ini tertarik pada astronomi. Pada saat kembali ke Sirakus, ia memaksakan dirinya untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu matematika, fisika, mekanik, dan astronomi, lalu menjadi ahli dalam semua bidang tersebut. Dalam matematika murni, ia mendahului banyak penemuan dan ilmu pengetahuan modern seperti kalkulus integral. Nah, melalui kajian-kajiannya terhadap luas dan volume bidang lengkung dan luas ruang, ia membuktikan bahwa volume suatu bidang adalah 2/3 volume sebuah silinder yang membatasi bidang tersebut. Archimedes menghabiskan sebagian masa hidupnya di Sisilia di sekitar Sirakus. Ia tidak mendirikan kantor pabrik apapun, tetapi mencurahkan seluruh hidupnya untuk meneliti dan melakukan eksperimen. Tetapi sesama penduduk Romawi, ia menggunakan bakatnya untuk kepentingan negara. Setelah perebutan Sirakus selama Perang Punik II, Archimedes dibunuh oleh tentara Romawi yang mendapatinya sedang menggambar diagram matematika di pasir. Beberapa karyanya tentang matematika dan mekanika terus bertahan termasuk benda-benda terapung, penghitung pasir, serta pengukuran-pengukuran lingkaran, spiral, bidang, dan silinder. Semua itu menunjukkan kekuatan imajinatif pemikiran matematikanya. Setelah mengetahui biografi dari Archimedes, selanjutnya kita akan belajar mengenai perjalanan hidup Archimedes, yang akan dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengepungan Sirakus, poin yang kedua yaitu kematian Archimedes, dan poin yang ketiga yaitu reputasi Archimedes. Untuk yang pertama yaitu pengepungan Sirakus. Pada Perang Punik II, Sirakus memutuskan untuk masuk ke dalam suatu persekutuan dengan Kartagenia. Akibatnya, Romawi mengirimkan tentara di bawah komando Konsul Claudius Marcellus untuk mengepung kota itu. Pada waktu itu, usia dari Archimedes sudah lebih dari 70 tahun. Oleh karenanya, Archimedes lebih suka untuk melanjutkan studinya dalam kedamaian dan ketenangan. Akan tetapi, saudara setanah air yang mengetahui kearifan dan kecerdikannya meminta tolong untuk membantu mempertahankan kota itu. Akhirnya, Archimedes menerima permintaan itu dengan enggan. Ia kemudian membuat alat-alat perang yang cukup canggih pada masanya. Di antaranya yaitu cakar Archimedes, sinar penghancur, dan ketapel raksasa. Cakar Archimedes atau biasa dimaksud dengan penjepit itu adalah sebuah mesin perang yang diciptakan oleh Archimedes sendiri dengan cara kerja menggunakan alat katrol dan juga pengungkit. Sedangkan sinar penghancur, alat ini sebenarnya sangatlah sederhana, yang mana alat ini hanya mengandalkan cermin dan juga sinar matahari. Mekanismenya adalah dengan memantulkan sinar matahari dan kemudian diarahkan ke target.
Dalam membuat dan membangun mesin-mesin hebat yang direncanakannya, tentunya Archimedes tidaklah sendirian. Archimedes dibantu oleh beberapa pekerja yang tiada henti berada di dalam gua untuk membantunya. Nah, dengan bantuan berupa alat-alat dan mesin-mesin perang dari Archimedes itulah, akhirnya tentara Romawi berhasil menjauh dari kota itu. Kemudian di poin kedua dalam perjalanan hidup Archimedes, yaitu kematian Archimedes. Berkat kegigihannya, orang-orang Romawi akhirnya merebut Sirakus pada tahun 212 sebelum Masehi. Setelah 4 tahun berlalu, dipertahankan dengan heroiknya, pasukan Romawi berhasil memasuki dan menguasai kota itu, tepat pada hari raya untuk menghormati Dewi Artemis. Selama kekacauan berlangsung, seorang tentara Romawi dengan sengaja masuk ke dalam rumah Archimedes, yang pada waktu itu Archimedes sedang asik dalam perhitungan geometri. Beliau tidak mendengar teriakan, dentuman senjata, dan langkah kaki kuda berjalan di luar. Kemudian serdadu itu melihat dengan curiga kepada lelaki tua yang tampak tenang waktu itu, bahkan mengacuhkan kedatangannya. Archimedes menggambar beberapa diagram di lantai dan akhirnya menyadari keberadaan 2 kaki bersepatu militer yang seolah mengancam untuk menginjaknya. Sontak, Archimedes berkata dalam bahasa Latin yang artinya, "Tolong, jangan merusak lingkaran-lingkaranku." Hingga pada akhirnya, serdadu tersebut kemudian menghunuskan pedangnya dan terbunuhlah Archimedes tua. Selanjutnya, untuk poin yang terakhir dari perjalanan hidup Archimedes adalah reputasi Archimedes. Pada tahun 1901, sarjana Yunani Papadopoulos Kerames ketika meneliti naskah-naskah manuskrip kuno di perpustakaan biara di Makam Suci Yerusalem menemukan manuskrip dari kulit yang sangat tua. Dokumen itu hancur menjadi serpihan-serpihan dan teksnya hampir tidak terbaca. Tetapi Kerames mengujinya dengan perhatian yang besar dan menemukan bahwa naskah itu berhubungan dengan matematika dan jelas memiliki kepentingan sejarah yang besar. Ketika usaha untuk menguraikan naskah itu ternyata sia-sia, naskah tersebut dikirimkan ke Konstantinopel, tempat Jan Heiberg, seorang sejarawan Denmark dan ahli tentang barang-barang zaman kuno dari zaman Yunani, diundang untuk mengerjakannya. Setelah melewati banyak sekali kesukaran, ia mulai menjelaskan teks dan angka-angka dan mengumumkan kepada dunia ilmu pengetahuan dan sepotong berita yang sangat menggembirakan. Manuskrip yang ternyata adalah sebuah naskah singkat tetapi penting karya Archimedes yang sampai sekarang tidak diketahui itu disebut metode. Manuskrip itu sebenarnya ditujukan untuk temannya yaitu Eratosthenes dan menerangkan bagaimana ia mendapatkan kesimpulan dalam penelitiannya tentang teori luas dan volume. Lebih dari 2000 tahun telah dilalui sejak kematian Archimedes dan penemuan salah satu karyanya, walaupun bukan salah satu yang sangat penting, merupakan peristiwa besar bagi ilmu pengetahuan dan membangkitkan perhatian dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah sebuah petunjuk tentang betapa besar reputasi Archimedes dari Sirakus itu. Oke, setelah kita mengetahui biografi dan perjalanan hidup Archimedes, selanjutnya akan dibahas mengenai penemuan atau karya-karya Archimedes semasa hidupnya. Archimedes adalah salah satu ilmuwan yang menaruh kontribusi besar dalam berbagai bidang berkat penemuan-penemuannya. Kisahnya yang sangat populer yaitu Archimedes dan Eureka. Dalam sejarahnya, dikisahkan bahwa Archimedes menemukan ide mengenai proporsi emas dan perak dalam mahkota Raja Hieron dengan merendamnya dalam air. Namun, versi yang membuatnya melompat dari bak mandi saat ia menemukan ide tersebut dan berlari telanjang di jalanan berteriak Eureka adalah sebuah kisah populer. Oh iya, Eureka artinya saya telah menemukannya. Dan idenya tersebutlah yang sekarang kita kenal dengan massa jenis dalam bidang fisika. Dalam bidang matematika, Archimedes adalah orang yang pertama kali mengusulkan suatu algoritma yang tepat untuk menghitung nilai pi.
Archimedes memulai kalkulasinya terhadap nilai pi dengan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari keliling dua poligon beraturan, yaitu poligon di luar dan di dalam lingkaran. Misalkan sebuah lingkaran dengan jari-jari 0,5. Maka diameternya adalah 2 kali jari-jari tersebut dan nilai pi adalah keliling lingkarannya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai pi dapat dibuat segi 4 di luar dan di dalam lingkaran, seperti pada gambar. Kita dapat menghitung keliling segi 4 di luar lingkaran, yaitu kelilingnya sama dengan 4. Dan untuk segi 4 di dalam lingkaran, dapat dihitung panjang sisinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 0,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat sama dengan akar dari 0,5, sehingga didapat keliling segi 4 di dalam lingkaran yaitu 2,828. Karena lingkaran berada di antara segi 4 dalam dan segi 4 luar, maka untuk nilai keliling lingkaran atau nilai pi berada di antara 2,828 dan 4. Ini adalah sebuah pendekatan yang sederhana. Dalam kalkulasinya, Archimedes memulainya dengan poligon 6 sisi, kemudian 12 sisi, 24 sisi, hingga 96 sisi. Archimedes berhenti pada poligon 96 sisi dan mendapatkan nilai pi yaitu antara 3,1410 dan 3,1427. Karya yang selanjutnya adalah kalkulus. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, akan tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Archimedes mengembangkan pemikiran mengenai konsep batas untuk menghitung volume dan luas secara lebih jauh, dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Perlu kita ketahui bahwa Archimedes adalah orang yang pertama menemukan garis singgung kurva selain lingkaran dalam metode yang mirip dengan kalkulus diferensial. Salah satu bahan dasar untuk bisa menemukan kalkulus integral adalah konsep deret tak hingga. Luas area di bawah kurva dari kurva yang melengkung bisa dihitung dengan memotong area di bawah kurva sebanyak tak hingga. Kemudian, bagian tersebut dijumlahkan. Nah, Archimedes sudah bisa melakukan ini sehingga dia bisa menghitung luas area di bawah kurva parabola dengan deret tak hingga. Karya yang selanjutnya adalah penghitung pasir atau biasa disebut juga dengan The Sand Reckoner, suatu karya Archimedes yang mencoba menghitung jumlah butiran pasir yang dibutuhkan untuk menutupi alam semesta. Sungguh karya yang luar biasa. Bayangkan saja, menghitung butiran pasir, itulah yang dilakukan oleh Archimedes. Awalnya, Archimedes harus memikirkan cara menghitung bilangan dengan basis yang besar, sehingga membawanya mengambil langkah besar dalam bidang matematika. Sampai saat itu, orang Yunani telah merepresentasikan sistem bilangan dengan menggunakan berbagai simbol. Archimedes membuat teori baru dalam matematika yang dapat menghitung angka hingga nilai tak terhingga. Jumlah tertinggi yang pernah dihitung adalah 8 kali 10 pangkat 63 seperti yang ditunjukkan dalam karyanya, yakni Sand Reckoner, yang memperkirakan bahwa dibutuhkan 8 kali 10 pangkat 63 butir pasir untuk menutupi alam semesta. Spiral, yang membahas tentang kurva yang khususnya pada spiral. Ada juga konoid dan spheroid yang membahas tentang menghitung luas dan volume kerucut, bola, dan paraboloida. Adapun metode masalah mekanik. Metode masalah mekanik ini memperkenalkan konsep kalkulus yang sangat kecil dengan menggunakan deskripsi geometri bagaimana caranya menghitung luas dan volume dengan menjumlahkan bagian-bagian kecil dari suatu partisi gambar. Sekian dari kami dan semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat bermanfaat ya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.